Pelajaran sekolah sahabat untuk minggu ini, pelajaran ke-8. Judulnya Creation, Genesis as Foundation, Part 1. Penciptaan, di mana buku Kejadian adalah dasar fondasi untuk segala ajaran kekristenan. Di dalam alinea pembuka dari pelajaran sekolah sahabat kita, di sana ditulis bahwa pasal-pasal pertama dari buku Kejadian adalah fondasi untuk sisa Alkitab, pasal-pasal selanjutnya. Semua ajaran-ajaran utama atau doktrin-doktrin utama dari Alkitab mempunyai sumbernya di pasal-pasal ini. Terutama dua pasal pertama, yaitu cerita penciptaan dan rencana penebusan di pasal ketiga setelah kejatuhan manusia. Pada sahabat ini, saya ingin mengajak Anda melihat apa fungsi cerita penciptaan, bahwa Alkitab dimulai dengan kalimat, pada mula pertama Tuhan, in the beginning God. Itu mempunyai impact yang sangat besar terhadap cara kita melihat dunia ini, yang seringkali disebut sebagai philosophy of history. Agama di luar Alkitab umumnya melihat kehidupan di dunia ini dalam bentuk siklus, berputar-putar yang tidak ada habis-habisnya. Seseorang lahir, seseorang dibesarkan, seseorang menjadi dewasa, setelah dewasa menjadi tua, dia mati. Yang lain lahir, yang lain dibesarkan, menjadi dewasa, tua, mati. Hanya itu saja yang diulang-ulangi terus. Pengalamannya berbeda-beda, tetapi pengalamannya sama walaupun orang yang mengalaminya berbeda-beda. Tapi dengan buku Kejadian, di mana Alkitab dibuka dengan kalimat in the beginning God, pada mula pertama Allah. Dunia ini mempunyai awal. Dan kalau ada awal, maka sedang menuju kepada satu titik akhir. Awal yang bagaimana? Akhir yang bagaimana? Kalau kita lihat kepada dunia sekarang ini, dan terutama dalam situasi di mana kita hidup pada hari ini, di mana kita sedang diserang oleh virus yang tidak kelihatan. Hanya orang yang sudah mengalaminya mengetahui betapa beratnya kalau virus itu sudah menyerang. Sebagian besar orang karena tidak bisa melihat, tidak mampu memahami bahayanya virus ini. Dan pemimpin dunia, pemikir-pemikir dunia masih gamang, tidak tahu apa yang harus digunakan. Dan kalau kita hanya melihat dunia, inilah kenyataan hidup kita. Tidak pasti,
tidak punya ketentuan, tidak tahu mau bagaimana, masih harus menunggu. Kalau ada jalan keluar yang baik, berapa lama harus menunggu? Maka kalimat pertama dari Alkitab, pada mulanya Tuhan. Bumi punya awal dan bumi akan punya akhir, tapi itu bukan di tangan pemimpin-pemimpin dunia, tetapi itu bukan di tangan manusia, itu di tangan Tuhan. Maka kalimat pembukaan ini memberi jaminan pemeliharaan Tuhan dan memberi pengharapan untuk akhir dunia yang lebih baik dari yang sedang kita alami saat ini. Di kelas baptisan saya dengan anak-anak kita, saya sudah pernah cerita ini mungkin, saya bertanya kepada mereka atau menantang mereka. Coba kamu tulis, kamu punya versi tentang Alkitab. Lupakan kalau Alkitab itu ada. Lalu kamu yang diminta oleh Tuhan untuk menjadi penulis Alkitab. Lalu tugasnya sangat sederhana. Apa kalimat pembukaan yang akan kamu pilih untuk memulai Alkitabmu itu? Dan saya tunggu, dan nanti kalau mereka bilang in the beginning God, gak boleh, itu nyontek, itu Alkitab. Dan itu menjadi satu diskusi yang menarik, bahwa Alkitab dimulai dengan in the beginning God. Itu sudah merupakan khotbah pengharapan bahwa kita tidak sendirian. Dan inilah yang disebut bahwa sejarah dunia itu linear, merupakan satu garis yang mempunyai awal dan mempunyai akhir. Dan yang akan mengakhiri sejarah dunia ini adalah Tuhan yang memulai sejarah dunia ini. Tapi pada hari Sabat ini, saya akan memilih membahas pelajaran hari Rabu saja, yaitu penciptaan dan pernikahan. Karena masing-masing hari memerlukan pembahasan sendiri-sendiri yang memerlukan waktu, maka saya memilih untuk mengambil waktu bagi kita untuk menikmati pelajaran hari Rabu. Yang namanya keluarga, yang namanya pernikahan, itu semakin lama kelihatannya semakin rapuh, di mana sangat sukar untuk mempertahankan rumah tangga yang utuh dan berbahagia. Dua kata ini sangat penting. Ada orang-orang yang berbahagia dengan cara keluar dari rumah tangganya oleh karena rumah tangganya sama sekali tidak berbahagia. Dan ada orang yang rumah tangganya masih utuh tetapi tidak berbahagia. Maka rumah tangga yang utuh dan bahagia, yang masih bersatu tetapi berbahagia, itu adalah tantangan tiap-tiap hari. Dan pelajaran apa yang bisa kita petik dari penciptaan, dari cerita penciptaan, yang memberi inspirasi dan mungkin jalan bagi kita untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Kalau saya bicara rumah tangga di sini bukan hanya hubungan suami istri, istri suami, tapi juga orang tua, anak,
anak, orang tua, kakak, beradik. Kalau kita perhatikan di pembukaan Alkitab, ada 2 cerita penciptaan. Selama ini yang kita bahas selalu cerita penciptaan yang pertama, yaitu Kejadian 1, mulai ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 bagian pertama. Lalu habis itu ada cerita lagi yang kita tidak tahu mau kita apakan. Nanti di Kejadian 3 tinggal cerita kejatuhan manusia. Kejadian pasal 2 sangat jarang dilihat sebagai satu struktur. Maka pada hari ini kita akan membaca kedua cerita penciptaan ini secara paralel, berdampingan, dan bagaimana mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Di Kejadian 1, Tuhan diperkenalkan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Agung. Dia hanya berfirman, jadilah terang, terang jadi. Dia memisahkan air di atas, air di bawah, hanya dengan satu kata, terjadi. Dia memisahkan air dari daratan, satu kata, jadi. Dia berkata, biarlah bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, jadi. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Agung. Di Kejadian 2, kita melihat di sana Tuhan yang personal, Tuhan yang akrab dengan manusia, Tuhan yang memperhatikan manusia dengan segala keperluannya. Kalau kita lihat Alkitab kita, secara konsisten, kata yang digunakan di Kejadian 1 adalah Allah. Pada mula pertama Allah, Allah, Allah. Ketika nama Allah digunakan untuk menunjuk kepada Tuhan, yang mau ditekankan adalah keagungan dan kebesarannya. Tapi begitu masuk ke Kejadian 2, mulai ayat 5 ke bawah, namanya berganti menjadi Tuhan Allah dengan Tuhan huruf besar semua. Yang mana dalam bahasa Ibrani-nya itu Yahweh, Yehova. Itu adalah Allah yang mengikat perjanjian dengan Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Itu adalah Tuhan yang melihat penderitaan orang Israel di Mesir dan ikut merasakan dan berbuat sesuatu untuk menyelamatkan mereka. Dalam bahasa Inggrisnya Yahweh atau the Lord dengan huruf besar semua, Tuhan dengan huruf besar semua adalah a covenant God, Tuhan yang mengikat perjanjian dengan manusia. Bagaimana Allah yang Maha Agung, Maha Kuasa memperhatikan manusia yang sangat kecil di bumi yang sangat kecil ini. Di cerita penciptaan di Kejadian 1, manusia adalah bagian dari alam semesta, dari langit dan bumi. Bagian dari bumi di mana ada pohon-pohonan, ada ikan, ada unggas, ada binatang. Di cerita Kejadian yang kedua, di Kejadian 2, manusia sebagai pribadi, Adam, human, manusia. Di Kejadian pasal 2, fokus cerita penciptaannya di sekitar manusia. Manusia dengan segala keperluannya. Di Kejadian pasal 1, cerita penciptaannya adalah alam semesta, langit dan bumi sebagai satu sistem untuk
mendukung supaya manusia bisa hidup memenuhi segala keperluannya. Sekarang kita lihat pembukaan dari cerita penciptaan. Di cerita penciptaan di Kejadian 2, mulai ayat 4 bagian B sampai ayat 6, dikatakan, pada hari ketika Tuhan Allah membuat bumi dan langit, sebelum ada tumbuhan, sebelum ada tanaman, tidak ada orang, dan ada embun yang menguap dari bumi, mengairi permukaan tanah. Kalimat ini kita bisa bandingkan dengan pembukaan cerita penciptaan di Kejadian 1. Pada mula pertama, Allah menciptakan langit dan bumi. Di Kejadian 1, kata yang digunakan adalah Allah, tadi saya sudah terangkan, keagungan dan kebesaran Tuhan. Menciptakan, create. Bahasa Ibraninya bara, mencipta. Dan di seluruh Alkitab, kata kerja bara, mencipta, selalu subjeknya, pelakunya Tuhan, tidak ada yang lain. Menggambarkan suatu penciptaan yang tidak mungkin, dari yang tidak ada jadi ada. Karena kita dalam bahasa Indonesia kata pencipta, ada pencipta lagu, maka kita kira Tuhan itu seperti Rinto Harahap, pencipta lagu. Tapi kata pencipta tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali Tuhan di Alkitab. Dan dimulai dengan yang paling sukar, langit yang tidak ada batasnya, dan bumi, lokal tempat kita hidup. Di Kejadian 2, namanya Tuhan Allah. Tuhan, Allah yang akrab, Allah yang dekat. Dan kata yang digunakan to make, bukan to create, membuat. Itu artinya menggunakan anggota tubuhnya dan mempunyai kontak langsung dengan apa yang sedang mau diciptakan, pembuatan. Dan dimulai dengan yang lokal, bumi, baru membesar langit. Di Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa bumi itu tidak berbentuk, kosong, gelap gulita. Di Kejadian 2 ayat 5, belum ada tanaman, belum ada tumbuhan, belum ada orang. Tidak ada, menunjukkan kekosongan. Dan kata yang digunakan di sana adalah the earth. Di Kejadian 1. Di Kejadian 2 ayat 5 bagian terakhir, the ground. Tanah yang mana manusia berhubungan, sedangkan bumi adalah dunia secara keseluruhan, sangat lokal. Lalu ayat 2 dari Kejadian 1 bagian keduanya, bagian B, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di Kejadian 2 ayat 6, dan embun menguap untuk mengairi permukaan tanah. Jadi secara tematik mereka sama-sama berbicara tentang kondisi dunia sebelum penciptaan.
Lalu, tahap pertama dari penciptaan. Saya senang membahas cerita ini karena Anda sangat akrab dengan cerita penciptaan di Kejadian 1. Maka saudara tinggal melihat hubungannya dengan Kejadian pasal 2. Tahap pertama dari penciptaan di Kejadian 1 adalah terang. Jadilah terang. Cerita penciptaan di Kejadian 2 yang tadi saya katakan fokusnya adalah manusia, dimulai dengan maka Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan ke dalam hidungnya nafas hidup. Tuhan yang ambil waktu, Tuhan yang membungkukkan, menundukkan dirinya. Apa hubungan terang dengan penciptaan manusia? Kalimatnya mengatakan, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Bicara tentang kehidupan. Jadi di Kejadian 1, Tuhan menciptakan terang seperti panggung yang gelap sekarang sudah disinari, dan di panggung yang tadinya gelap itu sekarang ada terang, maka aktor siap untuk menjalankan perannya masing-masing. Bumi yang tadinya gelap sekarang ada terang, dan manusia siap untuk hidup di dalamnya menjalankan aktivitasnya. Tahap kedua, Tuhan memisahkan air di atas, air di bawah, dan Tuhan menyebut air yang di atas itu langit. Kalau kita melihat ke langit, sangat luas, tidak ada batasnya. Di cerita penciptaan, di Kejadian 2, tahap kedua, maka Tuhan membuat taman. Bukan bumi, taman. Spesifik, sangat spesifik. Jadi langit yang sangat luas dengan taman yang terbatas. Kemana dia menempatkan manusia? Kalau manusia dilempar ke langit, dia akan hilang di tengah-tengah luasnya langit. Tapi Tuhan menciptakan satu lingkungan yang khusus di mana manusia bisa hidup dan berfungsi di dalamnya. A garden. Satu taman, satu kebun. Bahasa Inggris antara garden itu bisa berarti taman dan kebun. Garden secara taman menggambarkan keindahan. Garden secara kebun menggambarkan sumber kehidupan. Karena kalau kita berkebun, kita akan mendapat hidup daripadanya. Kalau kita bertaman, kita akan melihat keindahan. Bahasa Ibraninya gan, dari situ garden. Dan tempat yang khusus untuk manusia hidup di tengah-tengah semesta yang luas. Dari sini tema rumah tangga sudah mulai masuk. Rumah tangga adalah satu tempat yang khusus di mana kita hidup di dalamnya. Di sana kita diperkenalkan siapa identitas kita. Di sana kita pertama kali belajar tentang prinsip-prinsip dan nilai kehidupan. Tahap ketiga, setelah memisahkan air dari darat, maka Tuhan mengatakan, biarlah bumi mengeluarkan rumput, tanaman, tumbuhan. Seluruh bumi dipenuhi sekarang dengan
tanam-tanaman. Di Kejadian 2, maka Tuhan membuat, kalau di sana Tuhan berfirman, sekarang Tuhan membuat semua pohon tumbuh. Lalu, dan manusia dibangunkan taman yang namanya Eden untuk memelihara dan menjaganya. Jadi manusia bisa hilang di tengah seluruh bumi. Sekarang manusia hidup di tengah tumbuh-tumbuhan dari taman yang dibangunkan Tuhan baginya. Sangat personal. Tahap keempat, seperti kita ketahui, terang yang besar dan terang yang kecil, terang yang memisahkan siang dari malam, pemisahan siang dan malam, terang dan gelap, siang terang, malam gelap. Di cerita penciptaan di Kejadian 2, di tengah-tengah taman yang Tuhan bangun bagi manusia, ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebagaimana di cerita keempat dari penciptaan di Kejadian 1, pemisahan antara terang dari gelap. Di sini manusia harus belajar bedanya baik dari jahat, benar dari salah, pantas dari tidak pantas. Tahap kelima, Tuhan mengatakan, biarlah bumi mengeluarkan binatang-binatang. Di cerita Kejadian pasal 2, Tuhan membentuk, tidak mengucapkan, berbagai binatang, berbagai burung, dan memerintahkan Adam untuk memberi nama. Jadi sekarang, bagaimana binatang-binatang hubungannya dengan manusia. Jadi dari tadi di Kejadian 2 fokusnya manusia terus. Lalu tahap yang keenam, maka Tuhan menciptakan manusia di dalam atau menurut gambarnya. Menurut gambar Allah ia menciptakan dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang mencerminkan gambar dan rupa Allah itu adalah laki-laki dan perempuan. Di Kejadian 2, Tuhan mengatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan bagi manusia penolong yang sepadan dengan dia. Kesempurnaan seorang laki-laki itu adalah ketika dia menemukan pendampingnya. Dan kesempurnaan seorang wanita adalah ketika dia menemukan pendampingnya. Dan pria dan wanita mencerminkan gambar dan rupa Allah. Dan tahap yang ketujuh, Tuhan berhenti pada hari yang ketujuh. Tuhan memberkati, Tuhan menguduskannya, dan Tuhan beristirahat. Di Kejadian 2, ceritanya adalah respon ketika Adam melihat Hawa. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Lalu ada komentar,
Demikianlah seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan dipersatukan dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Sebagaimana di cerita penciptaan di Kejadian 1. Selesai menciptakan manusia pada hari ke-6, akhir dari penciptaan Adam. Setelah itu beberapa waktu kemudian Hawa. Tidak lama kemudian matahari terbenam masuk ke dalam Sabat. Dan Tuhan mengambil waktu untuk tinggal pada hari yang ke-7 untuk menikmati waktu bersama-sama dengan Adam dan Hawa. Jadi Adam dan Hawa baru bertemu, menikmati waktu bersama-sama. Tidak lama setelah itu mereka menikmati waktu bersama-sama dengan Tuhan. Dan bukan satu kebetulan di Kejadian 2. Inilah tulang dari tulangku, inilah daging dari dagingku. Manusia itu bersatu dengan istrinya. Itu adalah satu proses di mana kita bisa menikmati istirahat di dalam keluarga. Kita menikmati berkat sebagaimana Tuhan memberkati hari Sabat. Dan sebagaimana hari Sabat itu kudus, pernikahan itu kudus. Lalu penutupan dari cerita penciptaan. Kejadian 2 ayat 4 bagian pertama. Itu untuk cerita penciptaan bagian pertama. Demikianlah riwayat langit dan bumi ketika mereka diciptakan. Di Kejadian 2, dan kedua-duanya, laki-laki dan perempuan, mereka bertelanjang tetapi tidak malu. Ada langit, ada bumi, tetapi sekarang dalam satu kesatuan yang sempurna. Cerita penciptaan yang pertama. Ada pria, ada wanita, dua pribadi yang berbeda. Tapi mereka sekarang dalam suatu persekutuan, persatuan yang sempurna. Cerita penciptaan dan cerita rumah tangga. Langit dan bumi, dua unsur yang berbeda tapi satu kesatuan. Pria dan wanita, dua pribadi yang berbeda tapi satu kesatuan. Dan dua-duanya yang mempersatukan adalah Tuhan. Jadi, sebagaimana langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan, pernikahan kita hanya akan utuh dan bahagia kalau Tuhan yang melakukannya. Dan sebagaimana Tuhan mengambil waktu hari Sabat untuk dijalani, dinikmati. Tadi saya hampir mengatakan dihabiskan, tapi kesan menghabiskan waktu itu seolah-olah tidak ada gunanya. Maka dinikmati bersama-sama Adam dan Hawa. Maka hubungan Sabat dan pernikahan adalah mengingatkan kita bahwa pernikahan kita tidak akan bisa bertahan kalau tidak ada unsur Tuhan di dalamnya. Akan ada saat di mana pernikahan mengalami masa yang sangat sulit. Cerita penciptaan mengatakan, sebagaimana penciptaan bumi dan langit itu satu hal yang tidak mungkin, maka Tuhan yang melakukan yang tidak mungkin itu adalah Tuhan yang bisa menolong, menyelamatkan rumah tangga kita. Itulah sebabnya bukan satu kebetulan. Ketika bicara tentang pernikahan, dalam interaksinya dengan orang Farisi, Tuhan Yesus mengatakan,
apakah kamu tidak baca bahwa Dia yang membuat mereka pada mula pertama menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Dan apa yang dipersatukan oleh Tuhan, dan sebagaimana Tuhan mempersatukan langit dan bumi menjadi satu kesatuan yang utuh, maka Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan. Apa yang bisa kita pelajari tentang rumah tangga dari cerita penciptaan? Yang pertama adalah perbedaan dan kesatuan, difference and unity at the same time. Dalam cerita penciptaan, langit dan bumi itu sangat berbeda sifatnya, tetapi mereka satu kesatuan. Siang dan malam itu sama sekali berbeda, yang satu gelap, satu terang, tetapi mereka satu kesatuan. Air di atas, air di bawah itu sangat berbeda. Yang satu bentuknya oksigen yang kita hirup, yang satu bentuknya awan yang melayang-layang di atas angin, yang satu air yang terkumpul, tapi mereka kesatuan. Darat dan laut itu dua entitas yang berbeda, tapi mereka kesatuan. Pria dan wanita itu adalah entitas yang berbeda, tapi merupakan satu kesatuan. Karena seringkali kita ingin keseragaman, dan ketika kita memaksakan semua orang harus sama dengan kita, dimulai di dalam rumah tangga, di situ justru ketegangan akan dimulai, karena pada dasarnya setiap orang itu berbeda. Dan di sini saya perlu berhati-hati. Perbedaan itu dari satu segi merupakan daya tarik. Ada sesuatu yang dimiliki oleh orang tersebut yang membuat saya tertarik. Tetapi di sisi lain, perbedaan itu juga, perbedaan yang lain membuat frustrasi. Jadi bagaimana kita belajar dengan dewasa untuk celebrate, mensyukuri, berterima kasih untuk perbedaan-perbedaan yang membawa kebaikan, dan bersabar untuk toleransi dengan perbedaan-perbedaan yang annoying atau membuat frustrasi. Itu adalah tantangan orang berumah tangga. Jangan mau yang senangnya saja dan yang frustrasinya menjadi alasan untuk mengeluh dan persoalan. Rumah tangga dan sahabat. Poin yang kedua. Hari Sabat bagi Adam dan Hawa adalah saat pertama mereka menikmati waktu secara penuh. Ketika mereka baru diciptakan, hari Jumat, hari ke-6, mereka hanya memiliki sepenggal dari seluruh hari ke-6. Tetapi hari yang penuh yang mereka nikmati pertama kali adalah hari Sabat. Maka mengingatkan kita di tengah-tengah kesibukan hidup, rumah tangga dan waktu. Rumah tangga dan mengambil waktu bersama-sama. Dan tantangan hidup manusia modern sekarang adalah saya tidak punya waktu. Begitu terbiasanya kita hidup tidak punya waktu, sampai ketika semua di lockdown dan harus tinggal di rumah, kita tidak tahu mau bikin apa dengan waktu kebersamaan ini. Yang mana mengingatkan saya akan berita yang saya lihat di televisi beberapa hari yang lalu. Seorang lawyer di-hire
oleh sekelompok pendeta yang menuntut supaya gereja secara resmi boleh dibuka dengan berbagai argumentasi. Tapi salah satu argumentasi yang dia sampaikan adalah bahwa orang-orang yang tidak boleh ke gereja ini, mereka sudah sangat rindu ke gereja. Mereka itu prone to suicide katanya. Mereka cenderung untuk bunuh diri. Itu argumen dari lawyer tersebut. Mendengar itu saya berpikir, menarik. Kalau sampai orang beragama menghadapi corona, justru kepengen bunuh diri, ada yang salah dengan cara dia beragama. Harusnya orang yang beragama itu lebih tangguh menjalani masa-masa ini dibanding orang yang tidak beragama. Saya hanya berkesimpulan lawyer ini hanya menggunakan argumen-argumen hukum, tapi dia tidak mengerti esensi dari artinya beragama. Dan lebih jauh lagi, yang mana merupakan cerminan dan templakan kepada saya. Sebagai orang beragama, di masa lockdown, saya tidak bisa menikmati keluarga saya. Inilah yang hilang, ikatan antara rumah tangga dan sahabat. Ketika dikasih waktu, ketika kita punya waktu bersama-sama, sebagian tidak tahu mau bikin apa. Yang kedua, dari mulai ngobrol yang baik-baik dalam waktu yang dekat, akan bicara ke problem. Kenapa? Prinsip yang pertama tadi, difference and unity. Yang dibesar-besarkan adalah perbedaan-perbedaan yang tidak menyenangkan, gantinya perbedaan dan keunikan yang merupakan daya tarik. Dan bahwa hari Sabat berkaitan erat dengan rumah tangga, itu kelihatan di 10 perintah. Hukum yang keempat mengatakan, ingat hari Sabat untuk menyucikannya. Seringkali kita hanya ingat hari Sabat, tapi tidak menyucikan hari Sabat. Ingat perintah di hukum keempat, ingat hari Sabat, karena kita cuma ingat hari Sabat untuk menyucikannya. Hukum yang berikutnya, hukum kelima langsung, hormatilah ayahmu dan ibumu. Keluarga. Ulangan 19 ayat 3 mengatakan, masing-masing kamu harus menghormati ibunya dan ayahnya dan memelihara Sabat. Aku Tuhan Allahmu. Sudah lihat di Keluaran di Imamat 19 dibalik semuanya. Kata mother di Keluaran 20 yang terakhir, hormatilah ayahmu dan ibumu. Di Imamat 19, hormatilah ibumu, lalu ayahmu, lalu pelihara Sabat. Menunjukkan bahwa hubungan Sabat dengan rumah tangga, hormat kepada orang tua itu mau diputar-putar itu satu paket. Mau Sabat duluan, baru hormat orang tua, atau hormat orang tua dan pelihara Sabat. Itu satu paket, mau dilihat dari berbagai sisi, tidak bisa terpisahkan. Yang namanya hormat orang tua itu mau ayah dihormati dan ibu dihormati, atau ibu dihormati, ayah dihormati, itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Tadi rumah tangga dan Sabat, cerita penciptaan mengingatkan kita bahwa yang namanya waktu dan keluarga, kalau tidak ada unsur Tuhannya, akan jadi bumerang. Karena hanya Tuhan yang bisa merubah kita menjadi orang-orang yang lebih baik.
Hanya Tuhan yang bisa merubah kita, membuat menjadi orang-orang yang lebih positif cara berpikirnya. Bukan positif corona ya. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita menjadi orang-orang yang lebih sabar. Dan ketika kita masing-masing diubah oleh Tuhan, maka waktu jadi berharga. Tapi manusia yang tidak berubah, manusia yang tidak bertuhan, atau manusia yang mengaku bertuhan tetapi tidak ada efek ketuhanan di dalam hidupnya, waktu yang dihabiskan bersama-sama hanya akan menjadi bumerang. Poin yang berikutnya, love and duty. Cinta dan tanggung jawab. Kasih dan kewajiban. Cerita penciptaan dimulai dengan in the beginning God created. Pada mula pertama Allah menciptakan. Allah yang diperkenalkan di dalam cerita penciptaan adalah Allah yang aktif, Allah yang berbuat sesuatu yang baik dan produktif, Allah yang bertanggung jawab. Alkitab tidak dibuka dengan kata-kata God is love, tetapi dibuka dengan God created. Kenapa? Karena memberi suatu pesan yang sangat dalam bahwa yang namanya cinta dan kewajiban itu tidak terpisahkan. Dua-duanya harus ada. Kalau yang satu absen, yang satu akan jadi mubazir. Cinta tanpa tanggung jawab, ya bercinta, tapi tidak bisa makan, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. Tinggal tunggu kapan ributnya. Di sisi lain, kalau kita sangat sibuk dengan tanggung jawab dan kewajiban, tidak punya cinta, maka kita akan menjadi orang asing satu terhadap yang lain. Dan Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Sebelum Dia mengatakan, Aku mencintai engkau, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mempersiapkan bumi yang sempurna di mana manusia bisa hidup di dalamnya. Kasih dan tanggung jawab. Dan hubungan antara kasih dan kewajiban ini sangat indah. Kenapa? Kasih membuat segala kewajiban dan tanggung jawab itu menjadi memungkinkan, memberi kepada kita semangat, kekuatan karena terinspirasi oleh kasih, dan membuat beban yang harus kita tanggung itu tertanggung. Tetapi orang yang tidak punya kasih, beban yang kecil pun jadi rasanya berat sekali. Tetapi orang yang di dalam suasana kasih, beban tantangan sebesar apapun jadi bisa ditanggung oleh karena kasih merupakan energi. Di sisi lain, kewajiban dan tanggung jawab membuat cinta itu menjadi real, cinta itu menjadi nyata. Karena cinta tanpa tanggung jawab, tanpa kewajiban, tanpa produktivitas, hanya akan hilang. Dan orang yang bertanggung jawab memelihara keluarganya akan membuat cinta dalam rumah tangga itu, suami istri, orang tua, anak, anak orang tua, menjadi lebih kuat dan akan menjadi lebih panjang. Bahasa Inggrisnya, duty makes love real, stronger, and lasting. Tetapi kalau orang-orang yang tidak bertanggung jawab, cintanya yang indah itu tidak real, semakin lama semakin lemah, dan tidak bisa bertahan melawan waktu. Di cerita penciptaan,
Tuhan itu sangat royal ya, sangat generous, sangat berlimpah ketika menciptakan manusia. Manusia tidak diciptakan apa adanya pas-pasan. Segala sesuatu yang diperlukan dipersiapkan Tuhan secara berlimpah menurut cerita penciptaan. Bahwa space, ruang untuk manusia itu bumi dan langit. Air di atas, air di bawah. Tanam-tanaman seluruh bumi. Unggas mengisi langit. Ikan mengisi air. Binatang di bumi. Manusia itu diberi kelimpahan oleh Tuhan. Tuhan yang sangat bermurah hati. Mengingatkan kita di dalam berumah tangga. Jangan pelit. Kita harus bermurah hati satu sama lain dalam berumah tangga. Sebagaimana Tuhan yang menciptakan kita itu adalah Tuhan yang bermurah hati. Pertanyaan, bagaimana orang hidup pas-pasan mau bermurah hati? Be generous in forgiving each other. Be generous in tolerating each other. Be generous in trying to understand each other. Dan ini sangat sukar. Kita senang untuk dimengerti, kita senang untuk diterima, tapi kita sukar untuk mengerti dan menerima orang lain. Cerita penciptaan mengingatkan kemurahan Tuhan dan memberi inspirasi kita untuk saling bermurah hati satu sama lain. Cerita penciptaan itu cerita masa lalu. Pernah dulu satu kali, waktu yang lama sekali, bumi ini ada mulanya. Allah menciptakan. It is a memory. Tetapi memori bahwa ada Tuhan yang menciptakan bumi memberi kepada kita pengharapan tentang masa depan bumi ini. Tadi saya sudah bahas tentang philosophy of history. Ke dalam berumah tangga yang baik akan membangun memori-memori yang baik. Dan memori-memori yang baik ini akan memberi pengharapan untuk masa depan. Tapi kalau kita punya memori adalah memori yang buruk, melihat ke masa depan kita jadi pesimis. Dan bagi orang yang sudah sangat pesimis, melihat bahwa lebih baik kita jalan sendiri-sendiri. Maka tadi, tiba-tiba, konsep love and duty, love and generosity, sangat menentukan what kind of memory that you will build in your family life. Hanya dua orang yang bertanggung jawab bekerja keras untuk memenuhi keperluan satu sama lain, keperluan rumah tangga. Kasih yang bertanggung jawab itu akan memberi memori yang baik dan membuat pengharapan kita punya masa depan karena kita berdua adalah pekerja keras. Hanya hubungan rumah tangga yang penuh kemurahan, generous, coba mengerti, coba menerima, coba memaafkan, coba melihat sisi positif, akan membangun memori yang baik dan akan memberi pengharapan bahwa masa depan akan lebih baik dari masa kini dan masa lalu. Alangkah sedihnya kalau rumah tangga, masa indahnya itu di masa lalu. Tapi ada Tuhan yang bisa mengatakan, jadilah terang di tengah-tengah kegelapan. Maka segelap apapun memori kita, sebanyak apapun kesalahan yang telah kita lakukan, bahwa bumi itu gelap gulita, campur baur dan kosong, Tuhan yang bisa memberi terang. Kalau kita datang kepadanya,
sebagai pribadi, sebagai keluarga, akan memberi pengharapan yang lebih baik. Sebagaimana terang keluar di tengah-tengah kegelapan dan merubah bumi yang kacau balau campur baur menjadi teratur. Memori rumah tangga yang sudah sehancur apapun di tangan Tuhan bisa mempunyai titik terang dan mempunyai pengharapan untuk masa depan. Creation and family. Itu kita bisa basa-basi kalimat, satu kalimat. Tapi kalau kita coba ambil waktu seperti yang kita lakukan saat ini dan melihat, maka akan membuat yang namanya berumah tangga itu dengan segala tantangannya, dengan segala jatuh bangunnya, dengan segala masa-masa manis dan masa-masa pahit, hal-hal yang baik dan segala kesalahan menjadi bisa tertanggung kalau kita mengingat Tuhan Sang Pencipta adalah Tuhan yang peduli dengan manusia. Ingat, dua cerita penciptaan. Yang satu fokusnya alam semesta, yang satu fokusnya manusia sebagai pribadi-pribadi. Kiranya pelajaran Sekolah Sabat ini bisa menjadi berkat bagi kita,